warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada saat video diambil buat teman-teman PRC di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Ini merupakan postcard perdana kami dari Panji Research and Consulting. Dalam postcard perdana ini kami akan menampilkan hasil polling yang dilakukan oleh PRC dalam waktu 1 pekan terakhir. Polling ini kami mengambil apa sebenarnya yang paling diinginkan oleh publik Bengkulu terhadap gubernur dan wakil gubernur yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Istana Negara. Kami mengangkat polling berdasarkan 18 program prioritas yang dikampanyekan oleh Bapak Gubernur Rohidin Mersat dan Ros Jorsa pada saat kampanye Pilkada beberapa waktu yang lalu. Dari 18 program tersebut, kami membagi beberapa klaster sehingga dapat digambarkan apa sebenarnya yang paling diinginkan oleh publik Bengkulu terhadap 18 program prioritas tersebut. Program-program apa saja itu? Kali ini kebetulan kita sudah undang Direktur dan juga Ketua Panji Research and Consulting, yaitu Bapak Dr. Panji Suminar MA, sudah hadir bersama kita, dan kita akan dengarkan apa saja paparan dari beliau mengenai hasil polling tersebut. Kepada Pak Panji, kami persilakan. Baik, terima kasih Sekretaris. Hasil dari polling yang dilakukan oleh PRC ini memang mencoba menggambarkan dari 18 prioritas ini kita mencoba membuat klaster ke dalam 4 klaster. Klaster 1, 2, 3. Klaster 1, 2, 3 itu 5 program prioritas, dan kemudian yang terakhir klaster 4 itu 3 program prioritas. Berdasarkan kepada hasil polling yang kita peroleh itu bisa merefleksikan harapan atau kebutuhan masyarakat terkait dengan 18 prioritas yang dimaksud untuk gubernur dan wakil gubernur 2021. Kita coba melihat resume hasil polling yang pada klaster yang pertama, 5 program. Yang pertama adalah pemberian tunjangan pengandaran. Ini termasuk di dalamnya adalah peningkatan uang makan dan ini justru malah mendapatkan proporsi yang besar. Mungkin diperkirakan bahwa responden atau user yang mengklik itu kebanyakan mayoritas Lalu yang kedua, ini yang menarik adalah program 18 program yang ditawarkan oleh pasangan ini sebetulnya ada yang menunjukkan kebebasan pada kendaraan kedua. Ini menduduki urutan kedua. Ini pemilihnya beragam kalangan. Tidak melulu ASN, Pak ya? Ya, tidak melulu ASN itu ya. Orang yang merasa berkepentingan ya, bahwa program pembebasan pajak kendaraan roda 2 ini menjadi sangat menarik bagi para responden atau pemilih, bahwa bukannya program yang baru, penting kan, walaupun mungkin ini namanya nanti berbeda dan melakukan yang ketiga adalah penyeragaman penghasilan aparat desa, kepala desa, BPD. Kabupaten peningkatan dan penyeragaman. Ini konsepnya berapa? Dan yang ketiga adalah ini cukup besar juga ya, terkait dengan menjaga stabilitas dan
peningkatan harga komoditas perkebunan seperti sawit, Ya. kemudian karet, kemudian kopi. Ini menjadi sangat penting karena memang basis ekonomi Bengkulu adalah pertanian dan perkebunan. Yang mereka seringkali misalkan harga tidak stabil, ya walaupun sekarang ini udah cukup bagus nih harga komoditas. Tapi seringkali misalkan harga kopi turun, harga karet terutama turun. Ini menjadi perhatian responden. Gitu. Menjaga kestabilan harga komoditas ini sangat penting. Ini sektor yang atau subsektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, yang terakhir klaster yang pertama itu adalah ekspektatif. Ya, sering sekali mendapat keluhan atau mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang walaupun ada sekolah gratis tapi ternyata tetap harus bayar. Kan gitu. Kasusnya banyak belakangan. Nah, mudah-mudahan pasangan ini betul-betul bisa mewujudkan program ekspektatif tingkat pertama dan di sini ini ada mahasiswa yang berprestasi. Artinya bagi mahasiswa yang berprestasi yang mungkin kurang mampu gitu kan bisa masuk dalam program itu 5 program yang masuk dalam klaster pertama. Ada lagi 5 program yang masuk klaster kedua. Sama-sama prioritas, tapi mungkin lebih prioritas pada klaster yang kedua. Dalam klaster yang kedua ini, membeli dan menampung produk pertanian dengan harga yang layak. Ini banyak kasus. Ketika musim panen, harga jatuh. Sayuran, misalkan, dan hortikultur. Nah, ini bagaimana peran pemerintah untuk menjaga kestabilan harga? Maka ada program membeli dan menampung produk pertanian. Bagaimana mekanismenya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi? Kita lihat seperti apa. Tapi tujuannya, saya kira, itu agar terjadi kepastian harga. Pada musim panen, pada musim paceklik, ya sama saja. Mekanisme itu bisa dilakukan. Tergantung bagaimana, apakah memanfaatkan lembaga yang ada, bulog, penampung, seperti itu, atau punya stabil harga. Ya, punya ketentuan harga tertentu sehingga kemudian musim panennya harganya juga petani stabil. Gitu. Musim paceklik juga begitu. Gitu. Ini menjadi prioritas pertama dari klaster yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah ada industri kreatif. Ini lagi trending, terutama di kalangan milenial. Dinas atau OPD yang terkait dengan ini juga harus mengantisipasi bahwa industri kreatif itu menjadi salah satu unggulan, salah satu prioritas, terutama bagi mereka yang mau bergerak di situ. Di Bengkulu misalkan kopi, udah mulai itu, ya. Atau produk-produk pertanian, jeruk, hortikultura, udah mulai anak-anak muda yang terlibat. Lalu industri pariwisata, desa-desa wisata itu menjadi sangat penting karena potensi kita cukup bagus. Maka pengembangan industri kreatif menjadi sangat prospektif menurut saya di Bengkulu. Dan itu memang menjadi prioritas kedua pada klaster yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kartu Bengkulu Sejahtera KBS ini. Mungkin diperkirakan Pemda ini atau Pak Rohidi dengan Pak Rosyamsa itu kan untuk menampung atau menyentuh keluarga-keluarga yang tidak tersentuh oleh program-program pemberdayaan selama ini. Kan banyak juga tuh keluarga-keluarga yang tidak sama sekali tersentuh. Ada keluarga yang terpinggirkan. Maka kemudian yang ke depan mungkin harus dilakukan berapa keluarga yang terpinggirkan itu tidak ikut PKH, itu kan tidak ikut program-program pemberdayaan, tidak tersentuh oleh APBN atau tidak tersentuh oleh program-program pemberdayaan yang selama ini ada. Banyak keluarga. Nah, ini ditampung oleh kartu Bengkulu Sejahtera. Nah, identifikasinya itu harus menjadi sangat penting. Ada kriteria tertentu sehingga kemudian tidak terlewati. Satu keluarga menerima berbagai program berlapis-lapis itu yang tidak boleh. Ya. Orientasinya pada apa? Orientasinya pada penurunan tingkat kemiskinan.
arahnya ke sana. Kenapa? Karena kemiskinan di Bengkulu kan masih 15% lebih lah, Di atas kemiskinan di atas nasional. nasional. Lalu kemudian kita ini Bengkulu ini kemiskinan kedua atau termiskin kedua setelah Aceh di Pulau Sumatera. Itu harus memang dalam kurun waktu 5 tahun yang ke depan itu tingkat kemiskinan itu harus turun. Ada beberapa kabupaten misalkan yang mengkontribusi tingkat kemiskinan di Bengkulu ini secara komposit. Kota Bengkulu, kemudian Kabupaten Suma, Kabupaten Kau, Kabupaten Bengkulu Selatan, itu kan sebetulnya punya proporsi tingkat kemiskinan yang tinggi. Maka program-program seperti ini memang harus menuju pada kabupaten-kabupaten dan kota yang mengkontribusi kepada tingkat kemiskinan secara agregat. Lalu prioritas yang keempat, faktor yang kedua ini adalah walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.